Baik sekalian, selamat datang kembali di podcast kita, podcast Kasapa. Kasapa ini saya pramuka, saya keluarga. Gitu. Hari ini teman-teman sekalian, kita akan bahas lagi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, tapi sebelumnya itu dari kasar Darani. Kita masuk di situ, sekalian. Saya perkenalkan dulu. Ini ada Kak Neti Oli. Hai. Kak Neti Oli ini purna Dewan Kerja Daerah, pernah ketua juga. Ya. Daerah masa bakti 2009-2010 ya Kak? 2008-2009 Kak Reski. 2008-2009. Iya. Yang paling dedek saya guys. Berarti orang satu ya? Yang pasti kakak. Ya, sekalian, jadi karena kemarin kita sudah membahas dengan topik 10 kebenaran. Nah, kita ini akan melanjutkan Kak. Kalau kemarin itu kasar dan adarani. Oh iya, Kajo. Kebenaran, ya, 10 kebenaran gerakan pramuka ya. Dasar Dharma. Nah, hari ini dengan kayak itu orang bahas Dharma ketiga. Patriot. Patriot yang sopan dan kesatria. Keren. Orang kalau bersama mau pramuka ini kan patriot yang sopan Dan kesatria. Apapun yang terjadi Harus dihadapi apapun. Nah, sebelum itu saya mau dengar dulu perkenalan dari Tika berpramuka bagaimana dari pertama masuk pramuka sampai dengan menjadi Dewan Kerja Daerah sampai memimpin Dewan Kerja Daerah pada saat itu. Oh, ya. Ya, terima kasih Kak Reski. Pertama, awalnya saya kenal pramuka itu awalnya SMA. SMA itu tapi baru perkenalan biasa, baru sekedar berkenalan tapi belum sampai pada pendalaman materi, hanya baru suka ikut karena kebetulan di daerah kami itu di Bolmut saat itu kalau tidak salah tahun 2000-an itu pramukanya masih minim. Jadi baru sekedar suka, tapi lebih berkembang itu pada saat saya masuk di kampus. Kebetulan saat itu diajak oleh teman masuk di Dewan Racana UNG. Jadi mulai berkembang di situ Kak. Saya Kak. Saya 2004 di Racana Kak Reski. Kalau Kak Reski anggap kalau junior berarti saya setua Kak ya. Tapi alhamdulillah kalau di pramuka tidak ada yang tua. Tetap kakak. Jadi yang paling awal mula sekali menurut saya diasah itu dibentuk di pramuka itu di Dewan Racana UNG. Dari situ alhamdulillah saya menyelesaikan semua tahapan-tahapannya, walaupun kata orang Pandega itu hanya satu tahapan, hanya Pandega, tapi saat itu karena adatnya kami ada 3, jadi alhamdulillah saya menyelesaikan itu. Karena itu juga memang diterima Kak. Oh iya. Betul. Iya, muda madya bakti. Jadi harus diselesaikan itu supaya orang memang mantap. Alhamdulillah selesai. Ya. Karena zamannya saya itu pramuka saat itu belum ada yang DP nama. Kalau sekarang kan tidak ada penggodokan yang berlebihan. Tapi saat itu saya masuk zamannya saya itu memang penggodokan habis-habisan Kak Reski. Memang yang saat itu tersisa kurang bernafas. 99% hak dicabut. Hanya bernafas yang boleh. Tapi alhamdulillah dari situ banyak pembelajaran yang bisa saya dapat. Walaupun biasakan yang seperti itu belum saat itu kita bisa rasakan manfaatnya. Setelah sekarang alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya dapat dari situ. Setelah di situ karena kami anak rantau alhamdulillah karena mengenal pramuka jadi hidup di mana saya bisa. Tidak ada sedih. Akhirnya di Gorontalo terus. Yes. Setelah itu
Kebetulan saat itu ada kegiatan nasional di Gorontalo 2006 kalau tidak salah, itu adalah perkemahan Wirakarya Nasional. Kami dari Dewan Racana itu ada beberapa yang direkrut untuk jadi sangga kerja. Jadi di situ sudah bergabung dengan kakak-kakak yang dari Dewan Kerja. Setelah itu, alhamdulillah kami direkrut, ada beberapa orang yang direkrut untuk masuk di Dewan Kerja. Awalnya kami saat itu berjumlah kurang lebih 9 orang. 9 orang, ada Kak Yuni, ada Kak Farid, yang alhamdulillah kalau itu Kak Farid sudah jadi jaksa kalau tidak salah. Ada Kak Glenn, Kak Jul, dan lain-lain. Yang saat itu kalau tidak salah saya ingat yang ketua DKD-nya kami saat itu Kak Yuni. Iya, Kak Yuni. Ya, Yuni Fathasis Kawatiyanto kalau tidak salah. Berarti sebelum Kak Yuni Kamepan. Kak Yuni dulu baru Kamepan. Jadi periodenya kami itu kalau tidak salah 4 kali pergantian ketua DKD yang terbanyak. Yang terbanyak ya. Jadi yang pertama itu Kak Yuni, Kamepan, saya, kemudian Kak Glenn. Saya berhenti saat itu karena memang sudah tidak memungkinkan karena sudah selesai kuliah, jadi pindah pulang kampung kembali ke Bolmut, jadi mau tidak mau harus digantikan oleh Kak Glenn seperti itu. Kalau di Dewan Kerja Tika masuk itu berapa tahun mengabdi di Dewan Kerja daerah waktu itu? Kalau tidak salah ingat lalu itu saya masuk kurang lebih 2006. 2006 kemudian saya berhenti itu 2009, jadi kurang lebih 3 tahun. Jadi 2006 setelah itu pergantian ketua iya 2006 Kak Yuni, 2007 Kak Mepan, 2008 setiap tahun ada pergantian ketua. Diselesaikan oleh Kak Glenn. Ya, diselesaikan oleh Kak Glenn, ditutup oleh Kak Glenn. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi Kak Neti ini masuk ke Dewan Kerja dia dari tahun 2006 kayak? Iya, 2006. Ikut dinamika Dewan Kerja, akhirnya juga menjadi ketua Dewan Kerja PAW yang ketiga ya. Terus dilanjutkan oleh Kak. Ya, jadi silakan follow TikTok Warga Gorontalo dan subscribe juga channel Partai Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo. Kita akan memberikan materi-materi dan informasi terkait dengan pramuka. Ya. Oke Kak, lanjut. Sekarang keseharian Tika apa? Kalau sekarang saya alhamdulillah sebagai guru, dan juga pembina di SMP Negeri 10 Bolangomondo Utara, Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara. So berapa lama Kak jadi pembina? Kurang lebih 13 tahun Kak. Dari sejak guru 2010 sampai dengan sekarang. Jadi karena Tika tadi sudah menjelaskan awal mula Kak masuk pramuka dari Dewan Acara UNG, akhirnya bergabung di Dewan Kerja, orang langsung masuk di topiknya ini. Iya. Di 10 kebenaran patriot yang sopan dan kesatria. Kira-kira pada saat Tika berproses di Dewan Rencana itu, bagaimana Tika merasakan sebagai patriot yang menjadi kesatria berdewan kerja, akhirnya mampu mengemban tugas menjadi ketua Dewan Kerja daerah saat itu? Kalau saya mulai dulu dari patriot ke Reski ya. Jadi kakak-kakak ini saya bukan menjelaskan itu, tapi hanya berbagi pengalaman. Kalau patriot itu kan identik dengan cinta tanah air atau pembela tanah air. Jadi kalau saat itu kami, awal mula saya masuk di situ, Kak Reski, yang ditanamkan ke kami, cinta tanah air itu berarti kita harus tidur di tanah, seperti itu. Tidur di tanah, Kak Reski. Jadi pengambilan tingkatnya kami saat itu Kak, pengujian SKU-nya itu tidak ada cerita mau ada duduk atau apa, tetap dalam keadaan tengkurap. Jadi kata senior, ini yang namanya itu cinta tanah air. Tapi setelah berkembang itu mereka kasih pemahaman ke kami bahwa cinta tanah air bukan seperti itu, tapi itu hanya bentuk
ingin menguji kami, apakah maksudnya kami bersungguh-sungguh siap untuk masuk di pramuka hanya untuk coba-coba seperti itu. Tapi setelah dijelaskan ternyata cinta tanah air itu kalau kita anak pramuka bukan hanya seperti itu. Kita siap untuk mengikuti maksudnya ikut mengisi kemerdekaan yang ada saja, berbuat apa saja yang maksudnya bisa menjaga negara kita juga sudah termasuk cinta tanah air. Jadi kalau misalnya kita juga di pramuka, kalau bicara hal-hal yang baik-baik seperti itu, ternyata tidak perlu diungkapkan lagi Kak Reski ya. Karena sudah terlihat juga kan kita memakai kacu juga. Iya, memakai kacu. Kenapa kacu saat kita ada itu tidak bisa sembarangan seperti itu. Iya. Yang berani iya, seperti itu. Belum kamu mengambil negaraku ya. Iya. Sangat patriot gitu. Iya. Kita minta persoalan 10 kebenaran yang kita sudah masuk pada patriot. Tadi sudah dijelaskan patriot itu bagaimana rasa cinta tanah air, gerakan pramuka, anggota pramuka. Nah, sekarang kita masuk ke yang sopan. Kalau bisa langsung dikasih salah satu kali itu Kak, sopan dan kesatria. Oh iya. Kalau sopan itu kan dalam pengertian umum adalah menghormati. Kalau di pramuka menghormati itu tidak perlu diragukan lagi Kak. Tentunya ada yang biasa kita dengar, senior tidak pernah salah. Kalau senior salah tapi sebenarnya itu Kak Reski ada maknanya. Oh, iya. Ada maknanya itu Kak, bahwa setiap yang senior itu wajib kita hormati Kak. Kalaupun ada kesalahan mungkin yang terbesit di situ, kita cara untuk menyampaikan kesalahan itu mungkin dengan cara yang lain. Tidak harus, maksudnya tidak harus dengan menguar-kuar atau seperti apa. Mungkin seperti itu kalau menurut saya Kak Reski. Jadi sopan artinya kita menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, membimbing yang lebih muda, dan juga mungkin menghargai teman-teman sebaya seperti itu. Kalau di pramuka mungkin ketemu dengan kakak-kakak senior, siap Kak, siap salah Kak. Kalau dengan adik-adik kan tetap walaupun merasa itu yang adik-adik, tidak mungkin kan kita cuek-cuek Kak Reski. Tetap kita harus saling sapa, saling menyayangi seperti itu. Saya belum sapa, salam dan santun. Iya. Kalau ya sapa itu Kak, sapa. Pramuka saya keluarga. Iya, saya pramuka saya. Iya, rupa semenggaun sekali ini Kak, saya pramuka. Kemudian kalau kesatria itu kan identik dengan yang berani. Kalau berani kan tentunya kita berani melakukan segala hal, berani mengakui kesalahan kita, seperti itu. Kalau saya kira kalau 10 ini yang ada di pramuka ini, kalau mau ditanyakan ke anak-anak pramuka tidak perlu diragukan lagi Kak Reski, karena walaupun tidak di itu tapi dalam keseharian sudah bisa dilihat seperti itu. Itu juga salah satu pengembangan karakter. Iya. Bagaimana kan orang itu dibelajarkan harus berani dulu. Jangan salah, berani dulu, kesatria dulu. Nah. Iya, pengalaman saya Kak Reski, kalau melihat anak-anak pramuka, karena saya membina juga di Gugus Depan yang Penggalang, jadi saya bisa lihat, saya bisa membandingkan anak pramuka yang dididik di pramuka dengan bukan dalam keseharian bergaul dengan teman-teman itu berbeda. Pasti berbeda dari segi cara berbicara, cara menghargai teman pasti berbeda. Nah ini ketika sudah menyinggung persoalan Penggalang itu, saya juga ini terbilang anak salah satunya Kak, anak tunggal. Karena pramuka kebetulan saya mama itu dia Saka Bayangkara. Jadi menurut sudah dididik keras. Memang berat. Sampai sekarang berpramuka ya masih sama-sama di pramuka. Nah, biasa kalau bukan mama pramuka begitu, kalau anak satu-satunya pasti dijaga. Ini kalau misalnya ada salah di sekolah, guru, kalau dulu masih guru-guru jaga pukul kalau dia tambah pukul. Saya juga begitu Kak Reski, dan saya anak-anak kalau ada balapur, mama ini
Ih, berarti tata yang salah. Iya, padahal berarti itu sebenarnya hal yang biasa sebenarnya sebagai pendidikan. Kalau kecuali kan dia so Iya, kalau so virus apa kan orang klarifikasi dulu baru. Iya. Sekarang itu juga menjadi perbedaan dulu dengan Dulu ya. Kalau sekarang itu baru dapat sedikit, So tidak boleh. Ya begitu pun di Pramuka Kak. Iya. Di Pramuka itu sekarang ada petunjuk penyelenggaraan safe from harm. Jadi sudah ada lagi tentang Tidak ada kekerasan. orang sudah dilindungi dari perundungan dan sebagainya. Nah itu tadi teman-teman sekalian sudah dijelaskan oleh Kaneti tadi persoalan yang patriot yang sopan seperti dijelaskan patriot itu cipta tanah air. Yang jelas kalau patriot sudah jelas dia sopan dan kesatria seperti itu. Nah ini yang orang membahas yang sangat menarik sekali, apalagi pas saya pribadi. Jadi orang-orang itu mengenal di Pramuka itu ada nama cinta sebatas patok tenda. Ya, tapi kalau ketika ternyata tidak sebatas patok tenda, tidak terbongkar, kalanya cinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Pramuka ini ternyata bukan hanya membawa dalam keseharian bukan hanya membawa berkah untuk kehidupan sehari, tetapi juga ternyata membawa jodoh untuk saya. Tapi alhamdulillah Kak Reski, karena kita sama-sama anak Pramuka, berarti kesamaan itu dalam berumah tangga itu banyak Kak Reski. Jadi maksudnya orang hobi ketika Kak Obo pergi ke Pramuka, saya sudah paham itu kegiatannya. Jadi ketika Kak Obo kalau berada di lingkungan anak-anak Pramuka, saya tidak khawatir Kak Reski. Tapi sebelum itu, for your information guys, di KNP suami juga ini Dewan Kerja. Iya. Pernah ketua sama-sama ketua ini. Kalau di eranya Kasanto itu Kasanto bersama istrinya Kasih. Iya. Ketua sama wakil ketua. Akhirnya tidak terbongkar tak lanjut cinta. Semoga tetap amin. Amin. Karena karakternya anak-anak Pramuka itu diragukan Kak Reski. Iya. Jadi begitu pun kalau saya lihat, saya suka bayang ini juga belum dapat tahu ada pembagian tugas. Jadi kan penanggung jawab ini ada rapat rutin. Nah, bagaimana itu Kak pertama kali ketika ketemu dengan Kak Husain Uno, Kak Obo pada saat itu bagaimana kisahnya sampai dengan setapaku akhirnya sampai ke jenjang. Iya. Karena pasti orang-orang itu sampai sekarang ini bocil tidak minta lanjut. Akhirnya di Kak Obo dengan Kaneti bisa membuktikan bahwasanya cinta itu bukan sebatas patok tenda. Iya. Lagu Lika Adam itu ya. Ternyata lagu Lika Adam itu tidak terbukti pas saya dengan Tika Santo. Jadi awalnya itu saya kenal Kak Obo itu waktu kegiatan nasional PWN di Limboto itu. Jadi kenal di situ, tapi hanya kenal sebatas bahwa dia ini adalah anak Dewan Kerja, kami ini dari Racana. Jadi hanya bersosialisasi seperti itu. Ada yang perlu saya komunikasikan dengan Kak Obo, saya komunikasikan seperti itu. Tapi berlanjut itu setelah kegiatan selesai, kami sudah sering datang di Dewan Kerja. Kebetulan Warda ini baru buka. Tenda terbongkar. Tenda terbongkar, tapi masih lanjut komunikasi. Akhirnya kenal dan sudah jadian. Alhamdulillah 2006 kalau tidak salah. Iya, tidak lama setelah PWN. Siapa tahu KPP dengan Kereski. Bismillah KPP. Bismillah. Terus kan. Jadi setelah itu 2006 jadian. Alhamdulillah, walaupun saat itu saya sudah selesai di Dewan Kerja, jadi kami sama-sama Dewan Kerja Kak Reski. Waktu itu berarti saya ketua Dewan Kerjanya, Kak Obo anggota. Tapi saat itu Kak Reski bukan berarti maksudnya saya yang membimbing saya saat itu termasuk Kak Obo juga. Jadi kegiatan-kegiatan ada apa yang mengarahkan dia. Dan Kak Reski kalau saya dengan Kak Obo itu di kegiatan di Pramuka itu hampir orang-orang tidak tunangan orang dua itu. Profesional. Karena Kak Reski kalau di kegiatan kita, kegiatan seperti orang tidak ada apa-apa.
Pernah kegiatan kalau tidak salah itu OMT, saya masih ketua DKD-nya. Bukan OMT, PWD itu Kak Reski. PWD saat itu di sini, ada bikin di sini di Dewan Kerja sini, ada kesalahan teknis apa mungkin saat itu saya ke Obo ada marah-marah Kak Reski. Di orang Dewan Kerja semua ada rapat. Jadi kesalahan itu otomatis dia serahkan langsung ke saya karena saya kan penanggung jawab. Jadi saat itu saya memang dia marah-marah memang sampai menangis Kak Reski mana. Jadi saat itu saya pulang ada menangis. Biasa kan kalau mau pulang begitu biasa kalau cewek so pulang begitu kan cowok so ngusul begitu. Tidak ada Kak Reski. Jadi saya semua pikir so di kos. Ya Allah, dia tidak susul. Dia so marah-marah di banyak orang. Terpaksa balik ulang karena tanggung jawab Kak Reski. Jadi cuma hanya meredakan emosi sampai di kos balik ulang. Jadi ulang kembali. Jadi orang kalau di Toran 2 biar batunangan, kalau di kegiatan sama dengan tidak apa-apa. Kalau di kegiatan tidak ada cerita batunangan. Iya, ini Kak, itu di kebanyakan kasus-kasus orang yang ada hubungan di dalam organisasi itu biasanya ibu organisasi pasti mau renggang, Iya. mau masalah Iya kan? pribadi ke organisasi. Kira-kira bagaimana cara minta PKU dengan tingkat taktisi? Karena pasti sering sekali itu kalau di dalam organisasi, kalau ada grup ini ada pacaran atau apa begitu, mau bawa masalah pribadi di organisasi, pun di organisasi bawa di pribadi. Kalau sebenarnya kalau mau tanya ke saya, karena mungkin saya baru bergabung dengan DKD belum lama saat itu juga. Mungkin saya sebenarnya seperti itu, masih suka musuh marah-marah ketika saya begini, masih suka mengait-ngaitkan pribadi dengan organisasi. Tapi saat itu karena mungkin KOBODP orang cuek sekali, jadi tidak ada mau jadi begitu. Tidak ada mau jadi begitu Kak Reski. Jadi ketika kalau orang ada masalah di pramuka atau apa begitu, tetap orang hanya bahas di pramuka saat itu. Dan alhamdulillah kalau ada masalah-masalah pribadi, teman-teman juga yang di Dewan Kerja saat itu termasuk Dorang Kanova, Kak Glenn ini sangat membantu sekali. Orang saat itu hanya 9 orang, jadi orang kekeluargaan itu memang dapat rasa sekali. Memang ada Kak Utam juga saat itu yang di sini, jadi orang karena paling banyak anak rantau, orang itu anak rantau. Jadi ada Kak Glenn saat itu, jadi orang saling support. Ketika ada masalah Dewan Kerja itu, orang selesaikan bagaimana cara orang mau selesaikan. Ketika ada sesuatu yang kegiatan yang orang bikin menurut orang lain tidak bagus, itu kan otomatis bisa bikin down orang peano. Tapi alhamdulillah dorang Kasantos, ada dorang Kak Arif saat itu juga merangkul kami, maksudnya tidak usah, yang penting orang so berbuat sekecil apapun itu orang so berbuat seperti. Jadi mungkin kalau masalah-masalah pribadi dengan orang lalu minim seperti itu. Saya juga itu belajar dengan hal-hal seperti itu Kak. Di sekarang anggota saya itu kita ada ber-13 di daerah. Nah, sering saya sampaikan ke mereka itu di Dewan Kerja ini hanya dua kasih kuat palingan dan kasih kuat. Iya, betul itu Kak Reski. Orang tidak boleh, jadi orang tidak boleh mau kasih masuk itu, biasa kan yang begitu orang semua jadi maraju, mau apa. Tapi orang harus mau kasih kuat hati. Selain itu memang orang harus mau sayang sekali orang organisasi ini. Jadi ketika orang biar apa orang mau bilang, orang so sayang sekali, tetap orang mau pulang kamar di sini. Buktinya juga saya biar so di Bolmut, tetap kalau ada kegiatan di sini, pas saya di sini tetap mau datang kamar di sini. Karena sudah merasakan. Karena memang di sini saya maksudnya saya berkarya, begitu juga di Racana. Ketika ada kegiatan di Racana tetap saya ke sana karena saya merasa bahwa di situ saya dibentuk. Oh iya. Jadi so sayang sekali. Ada dekat-dekat ini ada kegiatan di sana. Iya ada. Tidak mau pasti ya. Tidak harus. Kalau satu rumah. Oh iya betul.
Nah, jadi itu kisah tadi sudah kita jelaskan, Etika itu sudah jelaskan bagaimana kisah berdewan kerja sampai dengan alhamdulillah mendapatkan jodoh juga di dewan kerja. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ada pengalaman yang mungkin pahit atau pengalaman yang bagus, lucu atau apa selama berdewan kerja yang Tika ingat? Jadi pelajaran juga untuk saya dengan teman-teman dewan kerja yang menjabat sekarang. Ada momen apa begitu? Kalau momen yang saya ingat, paling ingat sekali ketika di Dewan Kerja itu, karena saat itu orang Dewan Kerja Kareski termasuk Dewan Kerja yang apa ya, terampean itu, karena saat itu mungkin dana belum memadai. Jadi orang pean itu paling banyak kegiatan itu kegiatan yang memang membutuhkan tenaga lebih. Jadi saya ingat yang paling berkesan sekali di saya itu yang kegiatan, kalau tidak salah masih di perkemahan Raimuna daerah itu. Raida itu Kareski, orang panitia itu orang memasak sendiri, orang makanan. Kalau beserta kan natura. Kalau orang harus masak sendiri. Orang tukang masak saat itu adalah Kak Opin, kalau tidak salah Kak Opin. Kak Opin dia mau bagi-bagi ke Reski sampai ikan itu ikan ikan putih. Dia mau hitung ke Reski. Jadi nasi sotaru dia hitung terang berapa panitia semua dia satu kali dengan ini teman-teman yang lain, orang Kak Hamid dong Kak Pulo yang tergabung saat itu. Jadi atur semua berapa orang, baru dia semua hitung itu ikan putih mau bagi. Tapi jadi saat itu kalau tidak salah Kak Glenn atau siapa yang sempat protes. Coba kan Opin bang, baru kalau mau kasih panganan sama orang mau makan apa? Cuman dari situ, dari hal-hal kecil seperti itu, orang merasa bahwa orang mampu mau jalani ini semua. Orang tidak ada orang merasa cuma begini ini di pramuka lagi. Tapi dari situ orang bisa melakukan maksudnya segala sesuatu ketika, cuma mungkin saat itu karena orang belum, maksudnya kalau sekarang kan DP eranya berbeda, banyak sekali, banyak kemudahan, banyak media untuk menyalurkan kan. Kalau orang kan lalu hanya ya Facebook saja, cuma ya begitulah. Berarti itu pengalaman yang sangat membekas sekali itu. Iya, membekas sekali. Kalau bagi-bagi ikan putih, kalau mau pikir ini kegiatan tingkat provinsi, tapi alhamdulillah karena orang juga biasa deh bagi itu, sejalani. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Berikut juga orang pernah ada sementara rapat baku-baku tunjung sampai mau menangis mau apa, tapi alhamdulillah bisa terlewati itu semua. Iya, dan sekarang itu yang terjadi di generasi sekarang itu kebanyakan generasi yang partner. Oh, terlalu banyak lagu-lagu yang denger lagu-lagu baru. Tapi alhamdulillah Pramuka masih berupaya bagaimana generasi bakter itu bukan hanya bawa perasaan tapi bawa perubahan. Iya, keren. Nah, maka itu orang buat melalui gerakan Pramuka. Jadi untuk teman-teman yang menonton ini mungkin belum bergabung di gerakan Pramuka, ya coba rasa dulu. Iya, rasa dulu. Keren. Pramuka ini bisa menyatukan, mendekatkan, bisa mendapatkan kekeluargaan, mendapatkan keluarga baru, sampai dengan pengalaman jodoh. Nah, selain di Dharma ketiga, kita juga diharapkan untuk menjelaskan bagaimana Dharma keempat. Tadi kan setelah bercerita yang ketiga. Oh iya, sebenarnya kalau boleh kaitkan itu ya. Ini patuh dan suka bermusyawarah. Nah, dulu itu kan biar besar sekali dinamika sampai tunjuk mana. Iya. Tapi asli itu kan tetap patuh. Iya, yang saya ingat kalau mau bicara patuh ini, saya mau ingat lalu kegiatan-kegiatannya kami itu banyak kegiatan-kegiatan yang menguras bukan cuma energi tapi air mata Kareski. Tapi sempat
beradu pendapat juga dengan Dorang Kasanto, tapi kembali lagi bahwa ini aturan yang harus orang mau jalani. Jadi walaupun itu ada apa ya, kalau di pramuka ini mendongkol, ada mendongkol, tapi so tidak bisa mau itu lagi karena aturannya orang memang harus begitu. Kalian hanya Dewan Kerja yang melaksanakan program-program kerjanya itu, dan kami yang memfasilitasi atau yang menjadi rekan kalian. Jadi so tidak bisa mau itu lagi. Aturannya sudah seperti itu. Kalian ini Dewan Kerja ya, Dewan Kerja harus kerja. Iya, namanya juga sudah Dewan Kerja, berarti harus kerja. Jadi yang di Dewan Kerja itu harus memang punya mental baja, kalau istilah ini mental baja, supaya kan walaupun dihujat di apa kan tetap terang setia. Iya, itu kan sudah kita sudah bahas terkait dengan batu. Nah, sekarang bermusyawarah, batu dan suka bermusyawarah. Berarti dulu itu bagaimana sampai dengan dinamika yang sampai babaku tunjuk mama nangis, tapi bisa memunculkan satu kesepakatan itu kira-kira dengan cara bagaimana? Kalau sekarang kan kalau babaku tunjuk mama nangis sudah selesai itu sembuh. Mau jadi apa yang dimufakat. Kalau lalu saya ingat waktu masih ada Kak Yuni, Kak Farid, orang pernah kumpul bermusyawarah karena saat itu ada program kerja yang harus orang mau kerjakan. Saat itu ada sempat berselisih paham. Kalau tidak salah saat itu Kak Utam dengan Kak Yuni, kalau saya tidak salah ingat, sempat juga memang Kak Yuni so panas, Kak Utam so keluar. Tapi itu kembali lagi ke Reski, kami bersembilan saat itu ketika ada yang berselisih, yang lain dengan senang, maksudnya dengan ikhlas menjadi pembanding kami, menjadi penengah, dorang yang kumpul begini, orang harus. Jadi orang itu ketika ada masalah kecil, walaupun orang saat itu sedang musyawarah habis kasanta pancar karena susaki hati, tapi ada saja orang lain yang marjo, orang mau kumpul ulang begini tidak. Terlebih karena saat itu yang paling senior di Dewan Kerjanya kita itu Kak Obo dengan Kak Farid. Jadi dorang dua ini yang memang kalau tidak salah saya berpikiran saat itu kayaknya Kak Obo ini dan Kak Farid ini dorang Kasanto Sobekeng itu tahu yang mau kontrol orang. Karena saat itu dorang dua yang kalau orang ada masalah apa dorang yang mau jadi, karena saat itu yang paling tua mungkin dorang berpikiran mungkin lebih itu, jadi dorang yang mau barangkol orang. Di Dewan Kerja itu sistemnya juga kan kaderisasi. Iya, jadi di waktu pertama saya masuk Dewan Kerja juga saya ini yang paling adik. Sekarang di Dewan jadi bagaimana tinggal sama-sama macam terang di Kaubo dan di Kapari waktu itu. Iya, jadi harus mau jadi, kalau yang tertua berarti harus mau jadi yang mengayomi padoran. Nah itu lagi Kak, ini kan sampai beberapa kali pergantian ketua DKD. Nah kira-kira bagaimana itu musyawarah waktu itu sampai 3 kali 4 kali begitu pergantian ketua? Kalau tidak selalu waktu Kayuni pergantiannya ke Kamepan kalau tidak salah, iya. Kayuni ke Kamepan, iya, dari Kayuni ke Kamepan itu karena Kayuni lalu sudah mengundurkan diri karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi saat itu kami berkumpul, kalau tidak salah itu berkumpul di sini. Oh iya, di sini orang berkumpul karena Kayuni tidak muncul lagi. Saat itu tidak muncul. Jadi orang mau bagaimana ini, orang bermusyawarah. Jalan terakhir kita orang mau ketemu dengan, sebelum ke Kakuarda orang ketemu dengan Kasanto. Jadi saat itu Kasanto yang mengarahkan bagaimana DP itu, kalau tidak salah ingat, karena sebanyak sekali yang dipikiran. Jadi sejago kalau tidak salah kalau ada yang keliru mungkin Kasanto bisa diluruskan lewat. Tapi sepakat. Iya, kita sepakat dengan siapa saja, karena alhamdulillah Kak Reski dari pergantian itu ketika ditunjuk dia, bahkan saya tidak siap saat itu ditunjuk saya dengan tiba-tiba
Kak, saya belum siap karena saya merasa bahwa tidak ada dibandingkan teman-teman yang lain, saya tidak ada kelebihan apa-apa seperti itu. Masih banyak, ada orang ke Obo, ada orang siapa. Tapi saat itu kalau buat orang tidak apa, jalani dulu pembelajaran seperti itu, pembelajaran. Jadi saya ini belum siap bagi ini, teman-teman yang lain kau Jo. Jadi alhamdulillah setiap pergantian itu tidak ada yang kenapa harus kau. Tapi alhamdulillah orang ikhlas. Waktu pergantiannya ke Kamepan juga kami ikhlas. Malah orang Kamepan. Berarti setiap pergantian itu tak kurang-kurang anggota dari 9. Setiap pergantian itu ada yang masuk, ada yang masuk lagi, ada yang dari IAIN, Kak Kadir, Mertosono, ada orang Kawirda, ada siapa lagi? Ada banyak, ada. Kayaknya harus mau bikin reuni ini. Sejauh ini. Setengah mati. Oh iya. Kalau dorang Kak Kadir itu pas selesai dorang dorang aktivitas, kadang lagi di sini dapat. Kalau Kawirda itu kembali lagi ke itu ke Luwuk mungkin kalau salah. Oh itu guys, itu terkait dengan paku dan suka bermusyawarah. Orang tadi bisa mendengarkan bagaimana dinamika kemarin. Tapi tetap mereka bagaimana tetap memakai ubaya sama-sama kasih dalam organisasi. Itu biasanya orang bilang begitu. Nah ini Kak, sekarang kan Tika jadi pembina gugus depan di Bolmut di Penggalan. Kira-kira di lingkungan itu atau guru-guru atau orang-orang sekitar situ yang pramuka, orang tahu Tika ini pernah ketua dewan kerja? Karena saya orangnya Kak Reski tidak saya tidak suka mau share hal-hal yang seperti itu. Biarlah mereka sendiri yang tahu, karena saya mau mengaku kasana ketua DKD mau tanya kamar ini saya tidak tahu karena selalu lupa toh. Jadi saya rada-rada risih mengakui itu bukan karena saya malu, tapi saya takut dengan kemampuan saya seperti itu. Jadi kecuali ada kebetulan lalu, tapi saya takut dengan kemampuan saya seperti itu. Jadi kecuali ada kebetulan yang pembina sekarang itu juga adalah mantan dari Racana, jadi sama-sama sobat cerita, cerita orang di Racana, di DKD, cerita nanti kan itu pernah ke DKD. Aduh, iya sih, tapi tidak lama, cuma pergantian seperti ini. Karena mengakui itu harus mengakui sesuatu itu harus dibarengi dengan yang orang tahu. Seperti itu. Biasanya begitu, kalau apalagi ada kegiatan tiba-tiba ada yang nggak ada rasa itu, kita ini ketua DKD dong. Kalau saya maksudnya kalau di kegiatan seperti itu mungkin berbaur lah, tidak kalau mau mengakui kecuali kita itu di kamar baru, tapi kalau untuk mengungkapkan itu saya berat sekali Kak Reski, berat. Kaget orang bilang kamar, kau pernah ketua DKD, kau handle aja itu sama dulu, mau coba muliakan. Iya, coba aku pikir, sudah jauh. Jadi salam karena kalau di Bolmut guru itu kan dipanggil biasa ibu guru itu Enci. Jadi melekat di teman-teman dorang Kak Hamid, Kak Glenn sama panggil Enci, Pipi, Enci. Ibu guru kalau di Bolmut itu ibu guru. Iya, ini juga mau ada kegiatan di Sulawesi Utara di Bitung. Kawan. Kawan regional Insyaallah terjadinya sekitar siap-siapin. Iya. Sama-sama. Sobatnya tanggung jawab di sekolah. Nah, kira-kira setelah itu pas Tika keluar dari Dewan Kerja digantikan oleh Kak Glenn, jadi yang sama-sama 9 orang itu tinggal sisa berapa orang? Karena saat itu kalau tidak itu mungkin Kak Glenn sempat merekrut teman-teman yang lain, tapi pas peninggalannya saya keluar itu masih ada Kak Nova, Kak Obu kalau tidak salah masih keluar, kalau Kak Ipul, masih ada Opin, Jul,
Zulkifli Tampolo, Irfan, Kak Irfan. Oh iya, Bu. Kalau saya biasa panggil Padung. Kalau saya biasa panggil Padung karena sejarahnya saat itu, kalau tidak salah, kalau orang dekade lalu Kak Ipan ini kan masih SMA. Oh. Jadi masih SMA, kalau jam sekolah dia sama datang kamar di sini, mau datang kamar sini terus sama Ustaz, pulang jam sekolah. Kalau dia semua dapat DP model kamar ke bos bilang, wih, teh Padung, coba Padung kamar pol dia. Jadi saya harus itu sama malaikat Padung. Jadi saya sudah jadi, Padung sudah jadi begitu. Jadi masih kayak itu kapal Irfan, mungkin itu juga baru itu kurang itu. Jadi Kak Glenn sempat merekrut, tapi saya tidak tahu kalau sabtu dong Kanola mungkin yang dia sempat rekrut. Nah ini sekarang terakhir Kak, mungkin kita bisa memberikan statement terus pesan apa sih pesan untuk kita yang Dewan Kerja Daerah yang baru berapa bulan ini menjalankan amanah dari program peningkatan dengan berita bergerak besarnya atau kalau dari saya pesannya untuk adik-adik DKD, saya rasa kalau untuk adik-adik DKD saat sekarang tidak perlu diragukan lagi. Saya yakin, tidak, saya yakin karena adik-adik yang sekarang pasti sudah mengikuti perkembangan zaman yang luar biasa. Saya mau lihat dari Facebook, dari apa ini perkembangannya sudah dorong kemampuan juga alhamdulillah sudah luar biasa. Hanya mungkin perlu ditanamkan itu rasa mencintai organisasi itu. Jadi cintailah organisasimu, jadi ketika kau mendapatkan apapun suka duka kau tak akan meninggalkannya. Jadi jadikan maksud DKD itu sebagai contoh panutan untuk orang lain. Seperti itu. Terus pesan untuk ini adik-adik pramuka yang di luar sana. Untuk adik-adik pramuka mungkin yang ada di luar sana, silahkan berkarya. Jadi lakukan keseharianmu sesuai dasar dharma yang ada. Itu yang harus adik-adik lakukan. Jadi jangan takut untuk mengembangkan diri, dan kalau boleh silahkan bergabung dengan dewan kerja yang ada di sekitar adik-adik, baik itu ranting, kuarcap atau DKC, kalau bisa langsung ke DKD juga tidak apa-apa. Jadi saling share atau apa, saya rasa kakak-kakak yang ada di dewan kerja tidak menutup, siapapun yang datang pasti diterima Kak Reski ya. Pasti diterima kalau untuk mau sharing mau apa. Dan yang belum masuk pramuka, bergabunglah dengan pramuka karena menurut saya satu-satunya organisasi yang memang membimbing adik-adik dari SD, adik-adik dari nol, dari apa sampai so tua masih tetap dibimbing, saya rasa hanya di pramuka Kak Reski. Ya, itu kakak sekalian hanya pramuka. Nah, terima kasih Kak Deti. Iya, Kak Reski. Kesimpulan dari saya, ya yang paling enak berpramuka itu berdewan kerja. Iya. Karena setelah kita berdewan kerja, maka kita siap kerja. Iya. Betul, Kak Reski ya. Dicatat itu teman-teman sekalian. Yang sobat dewan kerja pasti tidak perlu. Sudah berorganisasi tidak pakai. Iya, seorang biasa difitnah, biasa iya pasti. Saya pengalamannya orang itu pasti mau datang kamari, dorang bilang koma bagian. Jadi biasa itu. Biasa. Tidak mungkin dong Kak Reski tidak pernah dia seperti itu. Tapi kan itu pembelajaran Kak Reski. Tetap kuat. Iya, harus kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah. Ya, mungkin itu dari kami Bapak sekalian. Terima kasih sudah menonton podcast pada hari ini, sebuah kebenaran yang sudah dibahas dalam akhir 3 dan dalam akhir 4. Semoga bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih, sampai berjumpa di podcast selanjutnya yang ada tamu-tamu yang lebih spesial lagi, purna ketua-ketua dan kerja yang akan menjelaskan terkait dengan 10 kebenaran. Maka dengan itu jangan lupa follow TikTok Warna Gorontalo dan subscribe akun YouTube Warna Gorontalo. Sekian dari saya Rizky Jafar dan saya Neti Oli. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.